Deretan konflik yang terjadi di tahun 2022 membuat pukulan bagi pihak kepolisian. Kekinian, Kapolri melayangkan permohonan maafnya kepada masyarakat. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Pada momen berakhirnya 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perbuatan anak buahnya, terkhusus Irjen Verdi Sambo dan Irjen Teddy Minahasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan permohonan maafnya terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 135 korban jiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hal itu dikarenakan tragedi tersebut bermula dari gas air mata yang dilontarkan oleh anggota Polri kepada supporter di tribun stadion. Tidak hanya memberikan permohonan maaf, alumni Akademi Kepolisian tahun 1991 tersebut turut memamerkan hasil kinerja Polri di sepanjang tahun 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan bahwa Polri di bawah kepemimpinannya telah memberantas teroris Mujahidin Indonesia Timur Poso, kasus judi, sampai dengan investasi bodong. Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta maaf kepada masyarakat atas 3 kasus besar di periode kepemimpinannya yang melibatkan jajarannya tersebut. Ketiga kasus tersebut antara lain yaitu kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang melibatkan Verdi Sambo, kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, serta tragedi di Stadion Kanjuruhan yang melibatkan 1 personel Polda Jawa Timur dan 2 personel Polres Malang. Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa kasus Verdi Sambo hingga Teddy Minahasa yang terjadi di sepanjang tahun 2022 itu menjadi pukulan bagi Polri. Mewakili institusinya, Listio juga menyampaikan permohonan kepada masyarakat. Listio menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk memproses hukum setiap anggota Polri yang bermasalah. Dia mengklaim penegak hukum akan dilakukan tanpa memandang pangkat dan jabatan. Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengakui masih banyak hal yang mesti diperbaiki oleh Polri. Untuk itu dia menyampaikan permohonan maaf atas kinerja Polri yang mungkin belum sesuai harapan masyarakat. Jenderal Listio menyebut sebanyak 33.000 kasus narkoba berhasil diungkap di tahun 2022. Total nilai barang bukti tersebut mencapai kisaran 11 triliun rupiah. Listio merincikan barang bukti narkoba tersebut meliputi 78,2 ton ganja kering, 416.000 batang pohon ganja, 0,26 kg heroin, 55 kg kokain, 1 juta ekstasi, 6,3 ton sabu, dan 27 kg tembakau gorila. Dia mengklaim keberhasilan pengungkapan kasus ini ditaksir dapat menyelamatkan 104 juta masyarakat dari bahaya penggunaan narkoba. Di samping itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengungkap pihaknya telah melakukan upaya tindak pidana pencucian uang terhadap para bandar. Aset tracking terhadap para tersangka yang telah dilakukan penyitaan diklaim mencapai 131 miliar rupiah. Listio Sigit mengklaim kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur Poso, Sulawesi Tengah telah diberantas total pada 2022. Dalam rilis akhir tahun Polri, Listio menyebut pada 2022 Satgas Operasi Madagoraya berhasil menembak mati 3 dari 4 daftar pencarian orang kelompok teroris MIT. Menurut Listio, Satgas Operasi Madagoraya masih mencari 1 DPO, namun DPO tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia. Mantan Kabareskrim Polri tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan Satgas Madagoraya dalam memberantas kelompok teroris MIT ini berdampak positif terhadap aktivitas masyarakat yang mulai berjalan normal.
Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan jajaran Mabes Polri hingga Polda untuk memberantas aksi perjudian konvensional hingga online. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto telah menindaklanjuti instruksi Kapolri dengan menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan sejumlah perwira tinggi serta perwira menengah Polri sempat disebut terlibat dalam bisnis gelap judi dengan Sandi Konsorsium 303. Bahkan dalam lingkaran kelompok tersebut, Verdi Sambo dikenal sebagai Kaisar Sambo. Dedi saat ditanya terkait hal tersebut enggan berkomentar. Dia menegaskan bahwa tim khusus pembentukan Kapolri kekinian fokus menangani perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat yang salah satu tersangkanya adalah Verdi Sambo. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam podcast bersama Akbar Faisal juga sempat mengungkap adanya kelompok Verdi Sambo di internal Polri. Dia bahkan menyebut kelompok ini seperti kerajaan di internal kepolisian. Penyidik Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, melakukan investigasi atas adanya dugaan kelalaian yang dilakukan oleh BPOM RI terkait pengawasan peredaran obat sirup anak. Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara pada Rabu 16 November 2022 lalu. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto belum menyebut jumlah tersangkanya. Dia hanya mengatakan bahwa tersangka merupakan korporasi. Obat sirup yang beredar di tengah masyarakat tersebut diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak. Dalam perkara ini, penyidik diketahui telah memeriksa 41 saksi. Rinciannya 31 saksi dan 10 ahli. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 3 perusahaan farmasi yang diantaranya PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avi Pharma Pharmaceutical Industry. Kemudian juga memeriksa pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itulah rangkuman berita terkait permohonan maaf Kapolri kepada masyarakat. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.